iya ya. Oke gas tambah 2 ton gas. Itu kan dibuat untuk orang yang lagi apa ya? Minum nongkrong, minum tambah 2 ton gas. Ternyata orang lain karena ada angka 2-nya ditafsir oh ini lagu untuk capres nomor 2 gitu. Jadi dia bisa bermacam-macam. Nah ini komposisi musik. Jadi ini bukan menurut siapa-siapa tapi menurut saya atas fenomena lagu yang terjadi saat ini. Lagu bisa jadi juga hanya komposisi musik. Tapi kalau lagu yang pada umumnya masyarakat tahu itu ada syairnya. Mungkin secara di keilmuan musik, ya lagu tidak harus memiliki syair, tapi dia memiliki melodi atau lead lah. Nah kalau saya leadnya adalah si lirik atau syair ini. Saya sampaikan dulu semuanya baru kita coba praktek ya. Oke. Kalau lirik tadi kan berisi narasi, gagasan dan lain-lain. Nah itu nanti akan kita coba. Tapi kalau ini sepintas saja informasi tentang komposisi musik apa saja yang ada dalam lagu-lagu. Pertama adalah melodi. Melodi itu bisa dibilang lagu, bisa dibilang notasi. Kalau notasinya seperti apa? Misalnya seperti itu. Nah di dalam melodi ini ada pengetahuan tentang nada, ada range dan interval. Ada range itu berarti jangkauan nada. Ada yang bikin lagu kan, tapi DP suara tidak bisa tinggi. Ada juga yang kerendah agak rendah suaranya. Nah, misal kalau kita tidak memahami nada, kita akan susah membuat lagu. Sebagai pembuat lagu kita pasti sudah tahu. Misal lagu ini untuk kita sendiri atau untuk orang lain. Misal Ahmad Dhani buat lagu untuk Dewa. Ahmad Dhani itu tidak bisa menyanyi seperti Once. Tapi saat dia buat lagu dia sudah punya imajinasi tentang jangkauan suara yang bisa dijangkau oleh si Once ini. Kalau kayak Ahmad Dhani kan bikin lagu, tidak mungkin dia bisa menyanyi sebegitunya. Tapi karena dia tahu Once ini bisa menyanyi yang tinggi, jadi dia bikin lah. Nah pemahaman akan warna suara juga. Misal orang ini warna suaranya lebih ke tenor, ke bass, ke alto, jadi itu akan menyesuaikan. Kemudian di melodi ini juga ada yang namanya ritme. Jadi durasi dari nada-nada tersebut dibunyikan. Nah itu jika dia nada dan ritme bergabung akan menjadi melodi namanya. Kemudian harmoni atau chord. Ini pasti sudah diajarkan di kelas teman-teman yang di kelas musik, apalagi gurunya memang dari musik kedua-duanya. Jadi ada tangga nada, ada perpindahan dari nada chord satu ke chord berikutnya. Oke, jadi terus yang ketiga ada style atau irama. Setelah kita menemukan chordnya A minor, E minor, F, C misalnya, kita bikin style seperti apa? Nah, mula-mula misal kita bikin di gitar, itu genjrengan itu bagi saya adalah apa yang dinamakan style. Jadi cara menggenjreng gitar. Di dalamnya ada urusan tentang tempo, tentang
suka atau birama, misalnya dia 3/4 atau 4/4 dan lain-lain. Atau lebih ini ke misalnya warnanya, stylenya kita bikin agak apa ya, bossa nova atau ballet atau swing dan lain-lain. Itu mungkin nanti akan kita ini cuma sekedar pengetahuan saja, nanti kita akan perdalam lewat praktik sebentar. Kemudian ada bentuk atau struktur lagu. Itu ada intro, bait, ref, interlude. Ini yang umum. Terus ada istilah di musik ada A, B dan seterusnya begitu. Jadi ada tahu intro itu apa? Misal bagian awal lagu yang belum ada vokalnya tapi ada instrumental, misalnya ada lead gitar di dalam atau apapun. Terus bait tadi 4 baris pertama bisa apa biasanya di dalam sebuah lagu. Kemudian seterusnya. Kemudian ada interlude, bridge. Nah itu istilah-istilah teknis terkait bentuk dan struktur lagu. Nah kalau saya menyederhanakannya dengan beberapa step by step ini, langkah demi langkah ini. Pertama, kita menentukan tema apa yang teman-teman mau garap gitu. Di Jogni sendiri kan sudah ada tema yang diinginkan oleh si pembuat FLS 2N, oleh dinas oleh kementerian. Di situ kalau tidak salah Senandung Ibu Pertiwi Damaikan Dunia kalau tidak salah. Nanti kita lihat lagi. Jadi itu kita bersandar pada tema yang sudah diberikan. Atau misalnya ada lomba cipta lagu, bikin lagu tentang atau mars dari sebuah daerah Kabupaten Gorontalo misalnya. Berarti temanya adalah tentang Kabupaten Gorontalo itu sendiri seperti apa. Kemudian kalau sudah ada tema, kita menulis lirik. Kalau untuk hari ini materi saya kemarin untuk untuk di mahasiswa PAUD. Jadi kata-katanya ada sederhana, menulis lirik menggunakan bahasa yang sederhana. Kan ini untuk lagu anak sebenarnya, cuma saya coba ini. Yang kedua menulis lirik. Yang ketiga membuat melodinya. Yang keempat menentukan harmoni. Yang kelima menentukan style atau irama. Dan terakhir menentukan bentuk dan struktur. Sebenarnya ini bisa tergantung pendekatan kita seperti apa. Ada yang pendekatannya kita bikin misalnya harmoninya dulu, kita bikin iramanya dulu. Itu eksplorasi yang nanti akan kita coba saat memang sudah biasa membuat lagu. Tapi pada umumnya orang akan yang di awal-awal akan menulis lirik lebih dahulu. Biasanya yang melakukan seperti ini ada yang bisa kita mulai dari mana dulu itu orang yang sudah berkecimpung lama di dunia musik, misalnya orang di industri rekaman. Jadi dia tinggal lihat pola dari sebuah band, misalnya The Beatles. Oh dia maunya bentuknya seperti ini. Oke, kita buat bentuk dulu. Ada A, D, A dan lain, ada intro. Terus kita tentukan irama dulu. Bisa dibalik-balik. Tapi hari ini kita akan belajarnya menurut langkah yang sederhana ini. Oke. Di sini ada yang sudah pernah menulis lagu sendiri? Iya, ada? Ya. Oke.
kelas 11? Ya, mata pelajarannya Pak Indra. Oke, bagus. Jadi kita coba menentukan tema dulu baru menulis lirik. Mau kira-kira mau temanya bebas atau yang langsung ke FLS 2N? Oh, FLS 2N. Bisa minta tolong apa namanya? Papan di depan, di belakang kita pindahkan ke depan.